Dalam perspektif hukumnya, Sobat RH sekalian, ya, posisi sebagai tersangka bahkan terdakwa sekalipun tidak menghalangi seseorang untuk menjadi calon kepala daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya ingin menguber sesuatu itu penting, masih terkait dengan Bobi Nasution di Pilwakot Medan. Kali ini ada berita yang ini kelakuan menjelang pilkada biasanya. Ini sebagaimana dilansir Glora News sebenarnya di sini. Judulnya adalah calon lawan mantu Jokowi di pilkada, Ahyar Nasution dilaporkan ke Bareskrim. Nah, ini kan kebiasaan kita ya. Glora.co. PLT Wali Kota Medan, Ahyar Nasution harus berhadapan dengan hukum. Dia dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri oleh seorang warga berinisial SH ya. SH itu sarjana hukum, jangan-jangan ya. Melalui kuasa hukumnya Fajri Apriliansyah. Selain miskin prestasi, PLT Wali Kota Medan ini juga sangat arogan dalam menjalankan kewenangannya, serta telah merugikan banyak pihak, tak terkecuali warga masyarakat yang merupakan klien kami, ujar Fajri di Jakarta Kamis 6 Agustus. Apa hubungannya ya? Miskin prestasi dengan laporan warga ya. Ini kan political judgment kalau kita bicara miskin prestasi. Laporan itu terregister dengan laporan polisi LP nomor STTL 270 8 2020 Bareskrim. Ketika ditanya apakah ini ada unsur politik, mengingat Ahyar adalah calon petahana dalam Pilkada Kota Medan 2020, Fajri menegaskan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan politik. Hal ini murni karena terdapat delik pidana terhadap hak warga masyarakat yang telah memenangkan perkara dalam upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali PK di Mahkamah Agung MA, kata Fajri. Fajri menjelaskan jika Ahyar tidak menjalankan putusan PK MA nomor 417 PK _PDT _1997 tertanggal 19 Juli 2001. Lama sekali, sudah 19 tahun ya. Untuk diketahui, Ahyar merupakan calon petahana yang akan bersaing merebut kursi Medan 1, bersaing dengan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution. Ahyar dinilai miskin prestasi sehingga tidak dicalonkan oleh partainya, yaitu PDI Perjuangan. Wah, itu beritanya Sobat RH sekalian ya. Tapi kalau kita lihat misalnya, ada yang aneh dalam berita ini begini. Kalau kita lihat soal hukum ya, kita harus membedakan antara perbuatan institusi dan perbuatan pribadi, antara tanggung jawab institusi dan tanggung jawab pribadi. Jadi kalau kejadiannya 2001 lalu kemudian dilaporkan 2020, berarti kan itu soal yang terkait dengan institusi. Mungkin wali kotanya siapa pada waktu itu, tetapi kemudian putusan peninjauan kembali itu tidak dilaksanakan oleh wali kota sebelumnya sampai kemudian kepada Ahyar Nasution. Jadi sangat aneh kalau kemudian Ahyar Nasution dilaporkan ke Bareskrim sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang sifatnya pribadi. Kan aneh sekali. Kecuali kalau dia melakukan tindakan-tindakan yang memang dilakukannya sendiri atau atas nama pribadinya, bukan atas nama institusi. Jadi motif politik seperti ini sering sekali ya. Kita tahu bahwa di Medan ini Ahyar Nasution akan menjadi penantang Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi. Kenapa begitu? Karena Ahyar Nasution sudah dicalonkan oleh Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, yang kebetulan dua partai ini cukup kursinya
20% di DPRD Kota Medan untuk menantang Bobi Nasution yang sudah didukung oleh banyak partai. Jadi yang sudah mendukung Golkar, Gerindra sudah mendukung, PAN juga sudah mendukung. Yang aneh PDIP sendiri malah belum mendukung ya. Padahal harusnya kan PDIP di garda terdepan untuk mendukung. Tetapi rupanya jangan-jangan ya masih ada, kalau kita bicara no freelance ya, tidak ada makan siang yang gratis. Kenapa begitu? Ya santer-santer saya mendengar bahwa bulan Agustus ini akan ada reshuffle kabinet. Bahkan ada petinggi TNI ya, yang kemungkinan besar akan pensiun tahun ini. Kita tidak tahu pensiunnya bulan apa, karena tahun depan dia sudah memasuki masa pensiun, dan barangkali tahun ini paling lambat Oktober atau September sebelumnya atau Agustus sebelumnya, kemudian akan digantikan oleh mungkin panglima yang baru, mungkin ya. Karena ini analisis yang berdasarkan data atau waktu. Biasanya ya yang saya pahami adalah pergantian itu bisa tanggal 5 Oktober ketika hari TNI. Tetapi persoalannya adalah ada selentingan yang mengatakan bahwa petinggi TNI ini akan dimasukkan ke dalam kabinet. Karena itulah kemudian kabinet harus berganti, kira-kira begitu. Nah, kembali kepada Bobi Nasution tadi ya. Ya bisa jadi kemudian endorsement PDIP terhadap Bobi Nasution itu barangkali karena belum deal ya, jaminan misalnya PDIP tidak dikurangi jatah menterinya atau bahkan ditambah, atau barangkali orang-orang tertentu tetap dipertahankan. Pernah kita di thumbnail ini bisa ditampilkan kembali ada berapa menteri yang favorit di reshuffle ya, dan jangan heran yang paling favorit untuk di reshuffle adalah Menteri Hukum dan HAM yang kebetulan dijabat oleh kader PDIP ya. Dan ini adalah periode kedua, tetapi justru dia paling tidak populer ketika berita itu dirilis begitu ya. Karena itu tidak heran kemudian PDIP belum mengendorse Bobi Nasution. Tapi yang jelas sobat era sekalian, berbeda dengan fenomena di Solo. Di Solo sampai saat ini kita tidak tahu siapa lawan Gibran Rakabuming Raka. Kenapa? Karena PKS sebagai partai yang barangkali selalu ingin beroposisi terhadap arus kekuasaan istana tidak bisa mencalonkan pasangan sendiri karena kursinya tidak cukup, tidak sampai 20%. Ada skenario dengan PAN ya, tetapi kemudian tidak cukup juga. Maka kemudian mengambil PSI, tapi PSI kemudian membocorkan bahwa ada orang yang ingin membayar 1 miliar. Awalnya juga dengan Gerindra, tapi Gerindra sudah mengendorse Rakabuming Raka. Jadi tidak jelas di Solo. Bisa dipastikan jangan-jangan nanti yang namanya Gibran akan melawan kotak kosong. Dan sangat mungkin kemenangan itu mudah sekali. Barangkali orang tidak bicara menang dan kalahnya, tapi berapa persen kemenangannya. Oke, itu untuk Solo. Tapi untuk Medan ini, Ahyar Nasution dan Bobi Nasution sangat mungkin sangat ketat kalau head to head. Jadi pengaruh istana di Medan dan di Solo pasti berbeda. Apalagi Ahyar Nasution adalah incumbent yang tentu memiliki jaringan dibandingkan Bobi Nasution. Nah, masalahnya adalah kalau kita bicara feodalisme politik, ya tidak mungkin yang namanya menantu presiden kalah, ya. Tidak mungkin anak presiden kalah. Kalau menantu presiden kalah dan anak presiden kalah, maka kalau kita bicara dalam perspektif feodalisme politik, wah itu sangat bermasalah ya. Karena itu apapun akan diupayakan agar kemudian dua pil walkout ini dimenangkan oleh wing atau sayap istana. Nah, ketika mendapatkan tantangan atau calon penantang yang kuat dalam diri seorang Ahyar Nasution yang incumbent, kita tahu bahwa Wali Kota Medan saat ini menjadi pesakitan KPK karena kasus korupsi. Ahyar Nasution menjadi PLT ya, karena posisinya sebagai wakil wali kota, tapi dia sebagai PLT tentu memiliki jaringan dan kesempatan untuk membuat sebuah kebijakan yang barangkali akan menguntungkan dirinya, termasuk juga menyiapkan jaringannya. Nah, inilah yang kemudian dipikirkan barangkali oleh orang-orang tertentu yang wah ini berbahaya bagi posisi Bobi Nasution. Karena itu kemudian ada orang yang dengan sukarela dalam tanda kutip melaporkan Ahyar Nasution untuk melakukan delegitimasi.
Sobat Era sekalian, hal yang sama terjadi juga dengan rekan saya, Denny Indrayana, yang sekarang sudah mengantongi endorsement, dukungan dari Partai Demokrat dan Gerindra untuk pilkada atau pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Dan sangat mungkin Denny Indrayana juga akan head to head dengan incumbent yang di-endorse oleh kekuatan bisnis di sana. Kekuatan bisnisnya sangat besar, tidak hanya berpengaruh di Kalimantan Selatan tapi juga di nasional. Orang tahu kekuatan finansialnya luar biasa, makanya kemudian saya mencecar Denny Indrayana apakah yakin melakukan politik tanpa mahar, tanpa vote buying, tanpa candidate buying, dia akan memenangkan pertarungan. Ya kita lihat saja, mudah-mudahan ke depan pilkada-pilkada ini ya akan diisi oleh orang-orang yang menang dengan betul-betul mempraktikkan pilkada yang jujur dan adil. Nah, kembali kepada Bobi Nasution tadi, begini, dalam perspektif hukumnya, Sobat RH sekalian, ya, posisi sebagai tersangka, ya, bahkan terdakwa sekalipun, tidak menghalangi seseorang untuk menjadi calon kepala daerah. Itu perspektif hukumnya. Kita ingat misalnya Basuki Cahayapurnama alias Ahok ketika berhadapan dengan Anies Baswedan dan juga AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam status sebagai pertama tersangka dan kemudian terdakwa. Jadi dalam prosesi kampanye dia sudah menjadi terdakwa, tetapi memang tidak ada alasan untuk mencoret seseorang dalam posisi sebagai baik tersangka maupun terdakwa. Jadi governance dari pilkada itu adalah kalau seseorang berposisi sebagai tersangka, terdakwa, atau bahkan terpidana, dia tidak akan dicoret sebagai calon. Kalau dia menang misalnya, kalau dalam posisi sebagai tersangka, ya terus saja dia akan dilantik. Dalam posisi sebagai terdakwa, dia tetap tidak dinonaktifkan. Tapi ketika dia sudah divonis, dan vonis itu walaupun baru tingkat pertama, maka dia akan diberhentikan sementara. Ya, diberhentikan sementara. Nah, ketika kemudian dia melakukan proses banding dan proses banding memenangkannya, maka dia akan diaktifkan kembali sebagai kepala daerah. Dan kemudian kalau misalnya jaksa melakukan kasasi dan dia kalah lagi, barulah kemudian dia diberhentikan secara permanen karena itu adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Walaupun dalam kasus Gubernur Bengkulu misalnya, Yusril yang saat itu pernah menjadi lawyer dari gubernur, ya, itu mendelay sebuah proses kasasi dalam soal pemberhentian dan pengangkatan gubernur pengganti, ya, walaupun waktu itu cuma PLT, karena Yusril mengatakan waktu itu dia sedang mengajukan peninjauan kembali. Padahal nggak ada hubungannya. Peninjauan kembali itu adalah instrumen luar biasa, sementara putusan yang berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan dari Mahkamah Agung. Jadi sudah bisa dieksekusi. Maksud saya adalah harusnya, ya, posisi diadukan ke Bareskrim dan lain sebagainya itu bukanlah sebuah posisi yang menyebabkan seseorang bisa dibatalkan kepesertaannya di dalam pilkada. Itu sudah pasti. Tapi persoalannya, Sobat Era sekalian, kalau kemudian ada keberpihakan misalnya dari aparat terhadap calon tertentu, maka bisa jadi kemudian laporan ini segera ditindaklanjuti dan kemudian nanti akan menggelinding dalam suatu proses hukum yang akan membuat repot penantang Bobi Nasution atau Ahyar Nasution ini. Nah, ini yang sebenarnya gangguan-gangguan seperti ini yang barangkali akan menyebabkan persiapan menjadi tidak maksimal. Makanya pernah, kalau tidak salah, KPU meminta kepada KPK misalnya, nah ini konteksnya KPK, agar di dalam prosesi pilkada mereka tidak segera menetapkan orang sebagai tersangka kah, atau memeriksa seseorang kah, atau apalagi membuat seseorang menjadi terdakwa. Kenapa begitu? Pertama, ya,
Kalau dia diposisikan sebagai tersangka atau diperiksa KPK saja misalnya, maka itu sudah merupakan informasi yang buruk, informasi yang mendelegitimasi calon ini. Karena kita tahu kan, orang kalau sudah dipanggil KPK pasti dianggap bermasalah ya. Walaupun saya juga pernah dipanggil KPK, sobat era sekalian, long time ago, tahun 2010 ya. Waktu itu ada kasus dengan Akil Muhtar ya, yang baru kemudian terungkap 3 tahun kemudian 2013, dan sekarang yang bersangkutan sudah dihukum seumur hidup. Waduh, tetangga saya di Palembang, ibu saya waktu itu ketika masih hidup, wah, menangis karena anaknya dipanggil KPK, padahal kita dipanggil untuk memberikan keterangan ya atas apa yang kita adukan terhadap dugaan tindak pidana suap yang dilakukan Akil Muhtar. Tapi kan persepsi orang tentang dipanggil KPK itu menjadi persepsi yang negatif. Sama seperti ketika misalnya Bareskrim memproses kasus ini dan memanggil Wali Kota Ahyar Nasution, itu tentu menjadi kampanye yang buruk. Apalagi saya baca di sebuah berita, Bobi Nasution sudah menyerang Ahyar Nasution, menyerang incumbent dengan mengatakan banyak korupsi di Medan, ya. Dan ya susah juga kita membantahnya. Karena banyak sekali kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Jadi kalau mengatakan bahwa tidak ada korupsi berat juga. Karena korupsi itu seperti bagian inherent dari proses berpilkada pertama, kemudian setelah menang, setelah menjabat dan lain sebagainya. Karena memang penghasilan kepala daerah itu tidak besar-besar amat, sobat daerah sekalian ya. Saya pernah tanya kepada Bupati Kudus, kemudian juga Wali Kota Padang Panjang, berapa sesungguhnya penghasilan seorang wali kota. Dia mengatakan penghasilan wali kota itu take home pay semuanya 30 juta per bulan kurang lebih. Jadi 30 juta per bulan itu semuanya sudah. Jadi gaji pokok, kemudian perjalanan dinas dan lain sebagainya, kurang lebih more or less 30 juta per bulan. Kalau 30 juta dikalikan 12, seperti yang sudah pernah saya ungkapkan, 360 juta per tahun. Let's say menjadi 500 juta. 500 juta dikalikan 5 tahun, cuma 2,5 miliar. Lalu kemudian saya tanya berapa ongkos kampanye. Kemudian Wali Kota Padang Panjang mengatakan kira-kira belasan miliar. It doesn't make sense, nggak masuk akal. Karena itu tidak heran kemudian semua kepala daerah terjebak dalam korupsi. Ya paling tidak menjual konsesi dan lain sebagainya, korupsi juga. Jadi yang namanya suap, upeti dan lain sebagainya semua korupsi. Jadi korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara. Jadi ada berbagai macam tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang korupsi, dan kerugian negara hanyalah salah satu faktor dari jenis korupsi. Penyuapan yang tidak merugikan keuangan negara juga korupsi. Ketika Akil Muhtar misalnya dia defense, saya tidak merugikan keuangan negara. Memang iya, tapi suap terkategori sebagai tindak pidana korupsi yang diperiksa juga oleh KPK. Saya berharap sobat daerah sekalian, tidak ada calon tunggal di Pilkada Medan, pun tidak ada calon tunggal di Pilkada Solo. Harapannya begitu, juga di daerah-daerah lainnya. Agar jangan sampai kemudian pemilihan langsung ini dikerdilkan dengan proses kandidasi buying yang menyebabkan seorang penantang hilang sebelum berlaga karena soal-soal seperti ini, atau sengaja semua partai diborong oleh salah satu kandidat. Karena kenapa? Karena kita ingin melihat demokrasi lokal dimanapun berkembang secara fair, jujur, dan adil. Ya, sobat daerah sekalian, itu saja Uber kali ini terkait dengan pengaduan incumbent wali kota atau PLT wali kota Medan, Ahyar Nasution, yang potensial akan melawan Bobi Nasution. Jadi Nasution versus Nasution. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ciao.